bersama menjaga desa, karena ini desa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan kaum Subang Channel yang ceritakan tentang aktivitas warga masyarakat desa Kauluru, baik sosial, budaya, ekonomi, dan juga pariwisata. Kali ini saya ngobrol-ngobrol dengan pihak BUMDes Bina Mandiri. Ya, alhamdulillah kita hari ini kedatangan dan sengaja saya undang, yaitu Kang Anang dari ahli akuntan, ya, akuntansi, membuat sebuah aplikasi perusahaan. Beliau menangani beberapa lembaga keuangan, perbankan dan sebagainya untuk membuat sebuah aplikasi keuangan akuntansi agar keuangan perusahaan bisa termanage dengan baik. Dan di sini ada bendahara BUMDes Kang Aang. Ini Kang Aang masih bujangan, ya, belum laku-laku. Kalau misalnya teman-teman di luar sana ini melihat Kang Aang tertarik, silahkan daftar saja. Dan alhamdulillah juga ada hadir di sini Patriot Desa nih, Kang Atep, pendamping desa Patriot dari Provinsi Jawa Barat. Beliau selalu eksis untuk mengembangkan, meningkatkan ekonomi desa Kauluru melalui BUMDes. Kita sama-sama bekerja. Dan juga di sini ada Ketua Unit Jasa Pak Wawan, ya. Kita di mana BUMDes ini alhamdulillah unit jasa ini melayani berbagai aktivitas atau pembayaran pajak baik PBB atau PKB. Baik teman-teman, kita ngobrol sambil ngobrol santai saja, walaupun kopinya udah habis, ya. Tapi kita untuk kemajuan BUMDes ini ngobrol ringan saja, ngobrol santai saja, karena saya meyakini sehebat apapun kita bekerja, sebaik apapun kita bekerja, ketika tidak didukung dengan administrasi yang baik, ketika tidak didukung dengan pembukuan, pencatatan yang relevan yang baik, maka hasilnya akan nol besar. Oleh karena itu saya sengaja mengundang Pak Anang, ini dia ahli akuntan untuk pembuatan aplikasi keuangan. Nah, agar lebih tahu, kita ngobrol dengan beliau. Keinginan saya untuk membuat sebuah aplikasi keuangan di BUMDes ini. Selamat siang Kang Anang. Siang. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, ya. Kita ngobrol santai saja. Saya pengen BUMDes ini memiliki istilahnya sistem keuangan yang betul-betul sesuai dengan perusahaan, ya. Karena apa? Karena BUMDes ini jangan dianggap sebagai bagian dari pemerintahan, tapi BUMDes itu adalah terpisah, adalah sebagai perusahaan yang pemiliknya itu adalah pemerintah desa. Soal istilahnya kebijakan dan sebagainya, ya, saya serahkan ke BUMDes itu sendiri. Nah, saya ingin agar terjadi sebuah transparansi dan juga tertatanya dengan baik keuangan, saya ingin membuat sebuah aplikasi gitu kan. Nah, aplikasi di mana satu pintu dari berbagai unit. Apalagi Kang Anang berpengalaman di perbankan menangani beberapa unit berpacu dalam bertumpu kepada satu titik cabang gitu kan. Itu. Nah, bisakah itu diterapkan di BUMDes gitu kan? Harusnya sih bisa, karena ya modalnya mirip-mirip sama dan dari sisi kalau di perusahaan yang biasa kan ada pusat, ada cabang-cabang. Kalau misalnya di desa itu mungkin ya sebagai kantor pusatnya itu ya BUMDes itu sendiri, cabang-cabang sebagai unit usaha. Nah, di kita itu kan di BUMDes kita itu yang sudah berjalan itu satu unit wisata, kedua unit jasa. Nah, ketika kita buat nih aplikasi baru 2 unit, tapi kedepannya mau ada tambahan, kan gitu. Kalau sudah dibuat itu bisa ada sebuah. Tentu saja, karena kan mungkin desain awalnya itu kita kan multi lokasi, multi company, misalnya dari kalau di sisi
aplikasi itu bisa multi branch cabang ya kan, tapi juga bisa multi unit. Kalau misalnya ada unit jasa juga bisa macam-macam nanti. Terus ada juga unit tadi apa, unit wisata ya. Unit wisata mungkin nanti ada juga unit produksi atau unit apa lagi bisa ditambahkan. Dan itu akan otomatis laporannya dan akan langsung konsolid ke BUMDes itu sendiri. Jadi masing-masing unit itu bisa nampilin laporan keuangan sendiri terus sampai ke Kilaba, dan juga konsol ke laporan keuangan BUMDes itu sendiri secara terpusat gitu. Ya untung atau rugi, itu posisi keuangannya berapa, posisi kas berapa, hutang berapa, sehingga didapatkan hasil laporan yang integrated lah dari mulai unit juga sampai ke konsol di BUMDes itu sendiri. Kang, ini kan gini, saya sengaja ya undang Pak Anang ini kan untuk membuat sebuah aplikasi ya, untuk istilahnya apa saja yang dibutuhkan nanti oleh Kang Anang. Mohon Pak Ang itu memberikan sebuah masukan, ini poin-poin ini aja yang dibutuhkan kan gitu ya. Nah ini apa aja mohon dibacakan, apa aja yang istilahnya dibutuhkan nanti untuk di dalam masukkan ke aplikasi. Ya, selain tenaga neraca untuk laporannya laba rugi, dan nanti mungkin ada tambahan-tambahan lain nanti akan saya susun lagi Pak. Oke. Termasuk budgeting kali ya, ada budgeting, untuk laporan nama detail, misalnya ledgernya ya, namanya itu uraian pendapatan dan pemasukan dan pengeluaran, mulai in out pendapatan di masing-masing unit gitu, itu masih ke GL general ledger. Jadi itu bisa nge-link ya, misalnya gini, kita terpusatnya tetap di BUMDes, nanti ada bagian ke bawahnya ada unit-unit, misalnya mengentrinya cukup satu orang, bisa satu orang, bisa banyak orang sih, tergantung bisa banyak mengamar, kan kita multi user juga, bisa banyak user sih, nggak masalah kita. Dan aksesnya pun bisa masing-masing, misalnya gini, si A cuma akses ke unit pembayaran aja, si B unit jasa aja, jadi si B nggak bisa lihat, bisa gitu, atau misalnya ada manajemen bisa lihat semuanya, aksesnya bisa lihat, tetapi tidak bisa nyari. bisa. Jadi aksesnya itu bisa sampai ke leveling namanya misalnya level user, misalnya user A bisa ngedit, cuma buat doang, nggak bisa sampai ke platform atau approve, misalnya approval, biasanya kan ada tingkatan approval yang mulai dari yang entry sampai ke level atasannya, atau bisa juga dia sendiri, misalnya dia sendiri ngentry, yang edit sampai ke approve-nya, nanti mungkin dari sisi manajemen BUMDes-nya, just lihat aja, oh ini enggak, balance enggak, karena kan kalau dari sisi laporan keuangan, kalau nggak balance bisa ada sesuatu, ada something lah, apakah itu berupa entry atau misalnya entry-nya nggak balance, walaupun sebenarnya dari sisi entry kita udah cegah, kalau dia nggak balance, dia nggak bisa dikontrol gitu ya istilahnya. Tapi ada aja kadang-kadang misalnya entry-nya ya salah nominal, salah nilai. Kalau salah nilai kan aplikasi yang nggak bisa nggak bisa, ya nggak akan itu bebas. Jadi selain user misalnya pendapatannya A terus A plus atau A minus, itu ya ada ketergantungan gitu. Jadi ini ada hubungan juga dengan kedisiplinan user dalam hal entry data kalau gitu sih. Nah, di sini kan kita berjalan nih dua unit ya, wisata, jasa. Misalnya jasa ini dalam satu aplikasi ya. Jasa tetap yang entry misalnya Kang Wawan. Untuk wisata misalnya Kang Ang gitu misalnya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Dan walaupun dalam satu aplikasi misalnya Kang Wawan ini bisa mengakses, tidak bisa mengakses pembayaran. Bisa gitu. Ya, bisa gitu ya. Iya. Namanya user access, user by location. Jadi bisa aja Kang A juga nggak bisa akses unit jasa, walaupun dalam satu database. Gitu. Cuma mungkin manajemen aja yang tahu, misalnya kan ada yang akses all, ada yang masing-masing location gitu. Iya, jangan lupa ya sambil merokok sih ciri khas. Kita ngobrol santai, Kang Tep. Barangkali ada masukan nih. Saya pengen BUMDes itu betul-betul baik dari segi administrasi dan juga istilahnya alhamdulillah berjalan usahanya pun harus betul-betul nyata kan gitu, bukan hanya sekedar kita cerita kan gitu. Nah kan Kang Tep. Iya baik Pak Lurah. Di sini kan kalau kita lihat desa Kawungluhuk ini sudah mulai jalan dari segi BUMDesnya. Kalau kita cobalah inventarisir nih sekecamatan Tanjung Siang, mana BUMDesnya sudah jalan, hanya kita kan. Nah ini sudah menjadi peluang yang bagus, apalagi ditopang dengan sistem
pengadministrasian melalui aplikasi. Jadi kedepannya saya akan melihat ini akan menjadi lebih baik gitu ya. Artian kalau diorganisir by aplikasi, jadi semua data, pemasukan dan lain sebagainya itu lebih rapi, lebih profesional. Jadi kita kalau ada misalkan seperti contohnya kan itu dinilai dari berbagai aspek ya. Kalau ada perlombaan kuis dan sebagainya, nah bisa jadi kita kalau sudah ready dari segi aplikasinya pun itu bisa jadi nilai tambah. Jadi BUMDes yang profesional. Iya, itu bisa jadi role model sih Role sebenarnya. model, iya. Kasih ya, Betul seperti itu. Mungkin orang sudah unit-unit wisatanya berjalan gitu ya, ada pariwisata, ada PPOP, ditambah nanti administrasinya pakai aplikasi, jadi role model sekali. Khususnya mungkin di Tanjung Siap bahkan bisa ditiru di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Subang itu sendiri. Kang Wawan nih dari unit jasa, barangkali dengan gimana perkembangan sekarang nih unit jasa? Untuk unit jasa, untuk perkembangan sekarang memang baguslah berjalan gitu, semua perjalanan pembayaran online juga berjalan. Kemudian mengenai tadi aplikasi, memang saya sangat membutuhkan sekali untuk memudahkan input untuk input data secara manual yang kadang-kadang seperti yang sudah perhitungannya jadi gejolak dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan mau diadakannya seperti aplikasi ini, saya sangat beruntung sekali, sangat membutuhkan sekali. Ya, untuk sementara. Siap, terima kasih Kang Wawan. Nah, memang terkadang kita mesti berpacu kepada situasi dan kondisi saat ini. Memang mau tidak mau, bisa tidak bisa kita ya harus mengikuti era globalisasi semacam ini. Dan kalau kita tidak memaksakan untuk bisa, ya kita ketinggalan. Oleh karena itu ya kita yuk sama-sama kita belajar, kita sama-sama istilahnya mengekspresikan istilahnya luapan keinginan kita itu dengan nyata dan didukung dengan administrasi yang baik. Insya Allah terlepas apapun yang kita lakukan akan lebih baik, itu nilainya akan jadi plus ketika didukung dengan administrasi. Nah nih Kang Aang, ini ngobrol-ngobrol unit wisata, perkembangannya sejauh ini bagaimana nih? Untuk perkembangan di unit wisata untuk saat ini naik turun Pak, naik turun. Kayak bulan kemarin berhubung cuaca hujan, ya pengunjung ada sedikit kurang. Tapi alhamdulillah melihat dari bulan ini mulai ada ya hujan sudah agak-agak peningkatan ada lagi ya. Iya. Pasca pandemi, gimana waktu pandemi? Kalau waktu pandemi ya kita kan tutup total Pak, tutup semuanya ya. Hampir semuanya jadi wisata di Kabupaten Subang ya. Nah, mungkin kedepannya karena ya kita kan contoh pembayaran itu ada tiket gitu ya. Mungkin sekarang juga kita menggunakan tiket baru masih dengan sistem manual ya kan, itu manual, kita datang ke lokasi bayar langsung kita dapat tiket ke karcis lah kan gitu. Nah, itu kan nanti saya pengen itu pun didukung dengan sebuah aplikasi. Artinya kita bayar melalui aplikasi dan keluar tiketnya melalui aplikasi, sehingga akan terintegrasi nanti uangnya langsung masuk secara ke aplikasi yang ada di BUMDes itu kan. Itu bisa nggak? Ada kemungkinan sih, soalnya gini, kalau misalnya kan bisa nyoba ya aplikasi dalam bentuk Android ya. Kalau sekarang kan bisa nyoba tempel kalau di bank pakai QR sih gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ini bisa aja sih pakai kita scan barcode di sana ya, kita taruh misal ya orang tinggal scan itu aja sih, scan otomatis sebagai check in lah, istilah check in ya, masuk ke kayak kita mau masuk ke mall atau apa gitu, check in sebagai pembayaran lah ya. Tapi mungkin nanti diikutin berapa sih? Nilai kan mungkin anak-anak sama orang dewasa kan beda ya kali itu kan? Sama ya, paling sama gitu. Sekarang kali check in harus cek dulu atau gimana, bisa gitu sih naik check in. Ya, terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan obrolan singkat ini
menambah semangat kita untuk memajukan BUMDes ini untuk demi kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak, dan juga mudah-mudahan kita akan lebih terarah lagi dan terkontrol lagi dalam pengelolaan keuangan ini. Demikian teman-teman, warga masyarakat Desa Kaungluh khususnya, umumnya seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia ini barangkali dan juga yang menyaksikan ini, saya mohon bantuannya dan juga mohon jangan lupa subscribe-nya dan juga like channel ini, dan jangan lupa tonton dengan teman-teman subscribe, like, menonton dan juga membagikan video ini. Itu sudah sedikit membantu warga Desa Kaungluh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.